Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizka Hastuti, sarjana pendidikan dengan nomor induk mahasiswa X952508068837. Merupakan mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk melakukan penilaian PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di SMP Negeri 5 Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia di kelas 7. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Semua siap? Doa mulai. Akila Gravita, ada Bu. Bima Alfaris, Hadir Bu. Cecilia Hafifah Putri, Hadir Bu. Iqbal, Hadir. Meka Cynthia Januarti, Hadir Bu. Noval Azari, Hadir Bu. Noval Damar, Hadir Bu. Pelangi Kwalinda, Hadir Bu. Rian Zen, Hadir Bu. Safira. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, ya, yang akan dipimpin oleh Akila Gravita. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Di
Ibu sudah menjelaskan materi tentang perubahan suatu wujud. Ya, wujud suatu benda. Ya, wujud suatu benda itu akan mengalami namanya perubahan. Ya, selain wujud benda, perubahan apa? Perubahan sifat fisika dan juga sifat kimia. Kenapa hal itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Ya, itulah yang akan kita bahas hari ini dan akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke? Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Ya, pertanyaan tematik ada 2. Yang pertama, ya, pernahkah kalian melihat perubahan pada makanan? Pernah? Nah, yang kedua, apa yang kamu lihat? Ya, bagaimana perubahan bentuk, ukuran, dan warna? Pernah tidak melihatnya? Pernah? Perubahan kedua hal itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perubahan sifat fisika dan juga sifat kimia. Ya. Nah, sebelum kita masuk materi tersebut, ya, kalian harus tahu tujuannya apa kita belajar itu. Ya, sekarang perhatikan. Ya, sekarang perhatikan di sini, ya, kita lihat penjelasan apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran, ya, pada materi perubahan sifat fisika dan kimia itu ada 4. Ya, yang pertama, peserta didik dapat mengemukakan pemahaman. Ya, mengemukakan pemahaman perubahan sifat fisika dan juga kimia. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan contoh perubahan fisika dan kimia itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa membedakan karakteristik atau membedakan perbedaan perubahan fisika dan juga kimia. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan bersama anggota kelompok. Ya, keempat tujuan inilah cakupan materi yang akan kita bahas. Ya, oke, lanjut. Ya, nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, tujuan pembelajaran keempat ini kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama perubahan fisika. Ada yang tahu perubahan fisika itu apa? Dan apa namanya? Perubahan dari ukuran benda, tinggi benda, dan lebar bentuk benda. Nah, ukuran benda, bentuk benda, ya, dan perbedaan ukuran bentuk dan lain sebagainya. Ada yang lain tidak? Ada yang lain tidak? Ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak disertai oleh zat baru. Siapa yang bisa mencontohkan? Siapa bisa mencontohkan? Ya, lama-lama lagi. Siapa yang bisa mencontohkan? Air es mencair menjadi air lagi. Air es bisa mencair menjadi air lagi. Berarti istilahnya es batu ya, yang dikeluarkan dalam freezer, kemudian ya air dikeluarkan dari freezer dibekukan kembali. Itu termasuk perubahan fisika. Ya. Nah, terus perubahan fisika lainnya apa? Lagi, ya, di sini ya terdapat contohnya. Nah, perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai oleh zat baru. Tetapi perubahan fisika di sini dia bentuknya akan kembali menjadi bentuk semula. Kayak batu es tadi kan? Batu es bisa dicairkan. Airnya sudah mencair akan dibekukan ke dalam freezer. Bentuknya sama tidak? Sama. Itu salah satu daripada contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika. Paham? Kebalikannya, kalau perubahan kimia apa? Perubahan kimia, Safira.
menjadi tape. Tapa yang lagi itu roti yang dimakan, salah satu contohnya ya. Bahan kimia, nah petasan kembang api. Ya. Kira-kira ada belum ya pandangan kamu bagaimana permasalahannya? Kira-kira sudah matang belum? Nah, matang belum? Bisa tidak membedakan ciri-cirinya? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Bisa? Bisa. Coba ulangi lagi darah apa? Yo, yang lain. Mereka coba ulangi lagi apa? Ibu jelaskan tadi. Perubahan itu perubahan yang tidak menyertakan zat baru. Kalau perubahan kimia itu menyertakan zat baru. Ya, contohnya perubahan kimia itu memasukkan dan perubahan warna makanan saat dibakar. Fisika itu perbaikan kertas dan Yo. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari lain daripada ibu jelaskan? Siapa? Perubahan fisika apa? Apa? Perubahan fisika. Dalam kehidupan sehari-hari, ya apa? Kayu berubah menjadi meja. Itu salah satu perubahan fisika karena kayunya berubah bentuk menjadi meja. Terus perubahan kimia siapa yang bisa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kan perubahan fisika dan kimia itu sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita alami yang berada di sekitar kita. Ayo. Ya. makanan dan buah-buahan yang busuk. Ya, makanan dan buah-buahan yang membusuk. Contohnya saja misalkan orang yang jual buah itu kan lama kelamaan akan menjadi pembusukan. Pembusukan yang diolah oleh ya pedagang itulah yang disebut sebagai perubahan kimia. Perubahan kimia bukan hanya pembusukan, bisa juga perkaratan, pembusukan, pelapukan, ya, bisa juga fermentasi dan banyak sekali. Oke? Sekarang ibu ada gambar. Gambarnya ini ibu paparkan siapa yang bisa membuat sebuah permasalahan. Ya, ini ada gambar. Nah, ini ada gambar. Gambar ini ya ada tempe, ada kertas yang dibakar, ada lilin yang dinyalakan, dan ada es, ya, terus ada petasan. Ada petasan. Nah, siapa yang bisa mengemukakan permasalahan? Artinya siapa yang membuat, siapa yang bisa bagaimana sih itu kok jadi tempe? Siapa yang bisa membuat sebuah pertanyaan? Ada yang bisa tidak? Ada yang bisa tidak? Tidak bisa? Nah, baiklah, gambaran ini akan kita pelajari, akan kita diskusikan bersama kelompoknya, ya. Ya, nanti kalian bisa buat sebuah permasalahan. Kenapa tempe itu bisa menjadi tempe, ya kan? Nah, kenapa kertas itu kalau dibakar dia ya habis, ya kan? Nah, terus kenapa lilin itu kalau jika dihidupkan dia meleleh? Terus es batu kenapa dia kalau dia keluarkan dari freezer dia mencair? Dan juga terjadi ada ledakan dan ada petasan. Rupanya nanti itulah yang akan kamu diskusikan bersama kelompok. Paham? Paham. Oke, sekarang bentuk kelompok ya, bentuklah kelompok.
dari +5 juga. Setelah kalian dari aktivitas 1, 2, 3 sudah kalian buat, baru kalian buat kesimpulan. Jika selesai, baru dipresentasikan ke depan. Anggota kelompok yang belum maju mendapat bagian tampilan, siapkan pertanyaan supaya apa? Supaya diskusinya berjalan dengan lancar, baik dan ada kerjasama. Jika ada kesulitan silakan. Nah, sekarang silakan berdiskusi bersama anggota kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Mulai dari yang kita satu ya.
Ada sudah?
berubah menjadi amati gambar di bawah ini. Kemudian tentukanlah jenis perubahan zat yang terjadi dan lengkapi data yang ada yang berproduksi perubahan fisika dan kimia. A. Terjadi perubahan kimia pada pembuatan tempe, asal zat dari kata gulai menjadi tempe. B. Terjadi perubahan kimia berasal dari perubahan fisika dari asal zat energi listrik menjadi energi cahaya. C. Terjadi perubahan fisika dalam pembuatan kursi kayu, asal zat dari kayu menjadi kursi. D. Terjadi perubahan kimia pada pembuat pembakaran kayu, asal zat dari kayu menjadi api atau arang. E. Terjadi perubahan kimia pada perkaratan kepada C, asal zat kimia menjadi perkaratan. F. Terjadi perubahan kimia pada pembuatan tapai, asal zat singkong menjadi tapai. G. Terjadi perubahan fisika yang terjadi pada penghidupan lilin, asal zat energi panas menjadi meleleh.
Nomor satu ini dah. Budak yang tinggi.
Ibu tanya, tadi ada namanya perubahan perubahan, ada gambarnya ada tempe, ada kayu bakar, ya kan? Ada lilin yang dinyalakan. Nah, apakah perubahan itu termasuk perubahan fisika dan kimia? Bertanya? Ya. Perubahan fisikanya yang mana? Perubahan kimianya yaitu tempe, terus apa lagi? Besi berkarat. Perubahan fisikanya? Terus? Terus? Lampu yang sudah punya? Ya, itulah contoh permasalahan yang kita hadapi tadi, ya. Nah, sekarang Ibu kasih soal, ada 2 soal, ya. Ibu tunjuk orangnya. Nopal gambar, ya. Bisa nasi menjadi basi. Contoh perubahan kimia. Ervin, fermentasi pada papai. Nah, terus mentega meleleh, Intan. Nah, pembakaran pada kayu. Safira. Pembakaran pada kayu termasuk perubahan? Sekarang itulah ya contoh daripada perubahan fisika dan juga kimia. Ya, apakah sudah paham? Ada pertanyaan? Nah, sebelum kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, Ibu mau merefleksikan dulu. Ya, merefleksikan artinya apakah kalian senang dengan pelajaran perubahan fisika dan kimia? Apakah kalian memahaminya? Ya, apakah kalian tahu ya perubahan fisika dan kimia itu apa saja ciri-cirinya? Ya, berarti alhamdulillah perubahan fisika dan juga kimia ini ya membuat kalian paham supaya apa? Supaya bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dapat kita simpulkan ya. Ibu dapat menyimpulkan materi hari ini ya. Perubahan fisika itu artinya perubahan yang tidak disertai oleh zat baru. Perubahannya dapat dilihat dan perubahannya dapat kita amati. Kenapa? Karena perubahan bentuknya bisa menjadi keadaan semula, bisa kembali semula. Ya, contohnya misalkan perubahan wujud benda, perubahan ukuran, perubahan bentuk, ya kan? Nah, kalau perubahan kimia kebalikan daripada perubahan fisika. Kalau tadi tidak disertai zat baru, perubahan kimia disertai oleh zat baru. Ya, nah tetapi dia tidak bisa diamati secara langsung. Kenapa? Karena perubahannya tidak bisa diamati karena dia bersifat habis. Contohnya perkaratan, contohnya lagi pembusukan, peragian, pelapukan, dan juga fermentasi. Ya, paham semuanya? Oke. Nah sekarang ibu kasih apa namanya? Kesempatan siapa yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah sampai di penghujung ya. Itulah penjelasan materi kita hari ini ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Ya, coba pimpin oleh ketua kelas. Semua siap. Doa mulai.